bukan kaleng-kaleng gitu ya bahasa gaulnya, tapi orang yang memang beliau ini sangat berpengalaman sekali gitu ya untuk memberikan materi yang sangat berguna bagi kita semua pada siang hari ini. Baik, untuk pembicara pertama kita akan mendengarkan Bang Lims. Nih, Bang Lims ini adalah trainer dan konsultan cleaning service system, service coach, dan grassroots motivators. Pasti mungkin sudah banyak nih yang kenal Bang Lims ya. Bang Lims ini sudah menjadi psychological motivator sejak 2005, bersertifikasi dan bersertifikat LSP, BNSP, selama lebih dari 20 tahun telah melatih ribuan peserta dalam membangun standar sistem cleaning service untuk lebih dari 200 lembaga pemerintahan, BUMN, swasta, dalam dan luar negeri, dan sebagainya. Keren banget. Langsung aja kayaknya udah penasaran ya, saya mau panggilkan dulu Bang Lims. Selamat siang Bang Lims. Halo, selamat siang, Mbak. Benar, iya baik Bang Lims. Apa kabar nih Bang Lims? Saya panggilnya Bang Lims aja. Bang itu memang nama panggilan ya. Bang itu kayak abang gitu ya berarti ya Pak ya. Saya Salim manggilnya Bang Lims. Wah iya. Siap. Biar akrab ya dipanggilnya Bang Lims aja ya Bang. Jadi saya nggak perlu panggil Emang Pak nggak aja nih ya. nggak banget gitu. Siap. Baik, Bang Lims, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk berbagi materi kepada kita semua pada siang hari ini. Dan silahkan Bang Lims, mungkin boleh kita mulai saja. Untuk para peserta nanti akan dibuka sesi tanya-jawab setelah pemateri menyampaikan materi. Baik, Bang Lims, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, sukses, dan semangat selalu. Perkenalkan, nama saya Santo Salim, biasa panggil Bang Lims, dan saya ini mulai dalam dunia HRD, dunia manusia lah, pelatihan dan lain-lain itu dari tahun 2000-an, tahun 2000-an kurang lebih. Jadi, dan sekali lagi yang perlu saya beritahu kepada teman-teman semua di sini adalah bahwa saya adalah orang grassroots, ya. Saya orang grassroots dan saya berkumpul dengan orang grassroots. Jadi mohon maaf kalau seandainya nanti dalam bahasa dan lain-lain itu pakai gaya-gaya grassroots gitu loh. Gaya-gaya kelas bawah lah bahasanya seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya, para senior saya, guru saya semuanya adalah pengalaman saya. Pengalaman saya dalam training, consulting, coaching, dan sempat dulu memegang beberapa perusahaan menjadi GL dan apa yang kesimpulan-kesimpulan, perasaan-perasaan yang harus dilakukan oleh seorang HRD, oleh seorang pemilik perusahaan, dan oleh seorang manajer gitu. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal sampaikan aja di bawah, insya Allah mudah-mudahan saya bisa menjawabnya ya dengan keterbatasan pengalaman. Oke, kita mulai di sini.
Oke, aman Mbak Sasa, kelihatan ya? Ito. Udah kelihatan, Pak. Kelihatan Ito ya? Siap. Oh, lo. Kelihatan, Pak. Baik. Oke. Eh, jadi pada intinya adalah apapun perusahaan Anda, apapun produk yang Anda hasilkan di perusahaan, Anda itu sedang menjual manusia. Karena sebuah produk itu bisa bagus dikarenakan si manusianya bagus. Jadi setelah saya berkeliling Indonesia ya sampai ke Asia Tenggara, saya melihat bahwa kuncinya adalah di manusia. Nah, ambil contoh ya, ambil contoh saya ada usaha lele, saya ada usaha lele frozen juga, gitu kan di apa usaha yang lain. Nah, kunci daripada supaya lele itu ikan lele itu bisa apa namanya bagus, kuncinya adalah airnya, kualitas airnya, pH-nya harus bagus ya, kemudian apa nggak boleh kotor, harus pasang filter dan lain-lain. Nah, sama, nah darahnya apa namanya sebuah perusahaan itu adalah manpowernya, manusianya. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau ya tetap berarti kita menjual manusianya. Karena kalau manusianya bagus, kualitasnya maka produk kita pasti akan bagus. Oke? Karena sumber daya kita yang paling utama ini adalah manusia, maka dari 15 tahun yang lalu mungkin kita sering mendengar yang namanya Human Capital Development. Waktu itu masih HRD, Human Resources Development. Nah, tapi sekarang kita menamakan menjadi Human Capital Development. Kenapa? Karena kalau human resources dia hanya melihat manusia itu sebagai sumber daya aja, ya kan? Yang sama mungkin seperti bibit gitu kan, sama dengan mungkin tanaman hanya bibitnya dan lain-lain. Sedangkan kalau human capital kita akan melihat bahwa manusia itu sebagai modal utama gitu. Jadi modal utama kita manusia. Kenapa modal utama manusia? Karena manusia menghasilkan sebuah produk nantinya. Berkualitas tidak produk itu tergantung daripada manusianya. Maka selayaknya saat ini, apalagi zaman seperti ini ya, kita sudah menjadikan manusia sebagai titik poin utama. Apalagi pemerintahan saat ini sudah mencari tenaga kerja tuh yang berkompetensi, kan seperti itu. Nah, untuk mendapatkan human capital development yang bagus, modal yang bagus gitu kan, modal manusia yang bagus itu berarti kita membutuhkan human management. Nah, di sini ingin saya garis bawahi bahwa teknik dalam mempengaruhi manusia, teknik dalam membuat satu orang manusia menjadi manusia yang unggul ya, itu dibutuhkan dua skill. Skill pertama leadership, skill kedua adalah manajemen. Banyak orang yang bingung apa bedanya leadership dengan manajemen. Kalau saya, mudahnya saya, leadership itu adalah bagaimana cara kita mengerahkan manusia itu sendiri. Membuat dia dari duduk mau berdiri, mau berjalan. Itu namanya leadership. Sedangkan manajemen adalah mengarahkan. Jadi leadership yang pertama, manajemen itu yang kedua. Buat manusianya mau bergerak dulu, baru kemudian arah gerakannya itu di-manage. Nah, di bawahnya sebenarnya ada lagi. Yang pertama leadership, yang kedua manajemen, yang ketiga adalah administrasi. Selama ini banyak orang yang lalai kalau aku bilang atau tidak serius dalam hal administrasi manusia. Administrasi selama ini di Indonesia itu hanya dikenal sebagai pembukuan, ya, kemudian pencatatan dan lain-lain. Sedangkan administrasi dalam skup yang kecil. Tapi kalau skup yang besar, administrasi itu akan berbicara tentang flow. Ini manusia itu mau dijalankan ke arah mana? Human plotting, human flow itu main di administrasi dia. Ini orang habis ngelamar ya, rekrutmen, kemudian dia akan mengalami selection. Apa aja ada dalam selection itu, kemudian dia akan melalui training pertama. Dari training pertama, selection lagi. Dari section nanti apa saja ukuran evaluasi yang bagus itu dia ada di administrasi. Jadi kalau saya menekankan benar kepada klien-klien saya bahwa ada 3 hal yang paling penting dalam usaha yang berbasis pelayanan atau usaha yang berbasis manusia, ya. Yang pertama itu adalah leadership, ya, kepemimpinan. Kedua adalah manajemen. Yang ketiga adalah administrasi, ya. Nah, dalam human management ini sendiri,
terbagi kalau saya membaginya menjadi seperti ini. Ini pengalaman selama ini sih. Eh, Kenapa nggak bisa ya? Sebentar. Ini turunin dulu kali ya. Oke, di sini. Sip. Nah, yang pertama, orang itu sebelum masuk ke dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dia harus dikasih dulu gambaran tentang bisnis dan work prosesnya. Apa sih bisnis kita gitu kan? Kemudian work prosesnya bagaimana gitu kan? Itu yang harus ditanamkan dulu kepada mereka. Termasuk di dalamnya adalah company culture, kemudian arah perjalanan bisnis ini mau kemana, ke depannya mau gimana, bisnis kita dulu gambarkan kepada mereka dengan jelas. Supaya mereka tahu bahwa kalau saya masuk ke perusahaan ini, ke depannya nanti saya akan melakukan hal seperti ini. Yang dibutuhkan dalam diri saya adalah hal ini gitu loh. Kemudian yang kedua, setelah dia mengerti, ya kan, bisnis yang dijalankan oleh kita saat ini, bagaimana cara kerjanya, apa yang harus dilakukan oleh dia, maka masuknya ke SOP. SOP manpower itu penting banget. SOP untuk orang-orang bekerja di kita itu penting banget. Bahkan sekarang itu sudah ada admin tuh SOP-nya ini, marketing SOP-nya begini ya, termasuk penjabaran pekerjaannya, job description-nya. Baru kemudian setelah bisnisnya udah jelas, kemudian SOP-nya jelas ya apa yang harus dilakukan oleh mereka, termasuk job description-nya, baru kita adakan briefing. Nah, ini yang saya temukan kalau di area saya ya, kalau di beberapa perusahaan-perusahaan yang saya temui, briefing ini penting banget. Bahkan kalau dalam dunia cleaning itu kita adakan briefing itu briefing awal dan briefing akhir. Kenapa demikian? Karena itulah yang membuat manusia tetap terjaga performanya dia gitu loh. Di briefing awal dalam dunia cleaning biasanya itu adalah menjabarkan pekerjaan dia apa. Di briefing akhir adalah mengevaluasi hasil pekerjaan ya kan yang telah kita komunikasikan dengan dia ketika pagi, namanya seperti itu. Nah, ini dapat diadopsi oleh perusahaan-perusahaan selain cleaning service bahwa apa? Briefing itu akan terus menjaga manpower Anda, pekerja Anda untuk tetap on track. Itu briefing, kuncinya di briefing. Saya pernah baca sebuah buku tentang keberhasilan Samsung pada saat itu. Jadi ownernya Samsung itu harus menghabiskan setahun itu 6.000 jam lebih untuk membriefing orang-orangnya. Jadi intinya tetap aja kita harus cerewet, harus ngobrol, harus ngomong, gue maunya begini, caranya begini ya, karena perusahaan kita mau jalan ke sini, itu diulang terus seperti itu. Ya, itu fungsinya briefing. Nah, ketika di briefing orang sudah paham, selanjutnya itu kalau dalam POAK ya kan, planning, organization, organizing ya kan, kemudian acting dan controlling. Kuncinya adalah di controlling. Setelah mereka mengerti pekerjaan mereka apa, kita sudah arahkan mereka, tinggal mereka kerjakan. Nah, di controlling inilah yang paling penting. Bahwa apa? Nanti saya akan jawaban di bawah. Ya kan, kenapa betapa pentingnya controlling terhadap pekerjaan orang tersebut gitu loh. Kalau nggak dikontrol biasanya larinya lumayan tuh, nggak sesuai dengan target yang diinginkan. Ya. Setelah controlling, baru kemudian dia di coaching terus. Coaching itu apa sih? Coaching itu tugas HRD, lihat ya. Ini orang, hari ini saya coaching si Ani nih, bagian administrasi. Oke, baru besok lagi si Andi, mungkin bagian logistik. Kemudian besoknya lagi, mungkin si Iwan, bagian area mamanya, dan lain-lain. Jadi seharusnya HRD itu menerapkan sistem coaching yang berkelanjutan setiap hari. Kebanyakan orang meng-coach ya seseorang pekerjanya adalah ketika pekerjaannya itu bermasalah. Nah, kita beda. Kalau saya yang selalu ajarkan di area, saya sharing ke area bahwa kita harus mampu melihat potensi masalah. Nah, dari briefing kita arahkan mereka, ya kan? Dari coaching kita melihat potensi masalah, sebelum menjadi masalah kita selesaikan dulu. Yaitu kita coach, oke, masalahmu di mana, ada masalah
apa dan lain-lain. Setelah di coaching atau diajarkan di area, diajarkan di kantor kita, oh caranya begini, caranya begini, cara begini, baru kemudian kita masuk ke konseling. Konseling terjadi apabila seseorang sudah diajarkan skillnya, sudah diajarkan, diulangi lagi job description-nya seperti apa-apa, kemudian ternyata hasil kerjanya nggak sesuai, baru kemudian dia di konseling. Konseling itu lebih apa ya, lebih dekat lagi. Oke, biasanya orang menurun pekerjaannya, biasanya ada masalah rumah gitu kan, masalah rumah tangga, masalah keuangan dan lain-lain, ya kan. Nah ini yang harus kita lakukan. Setelah konseling, yang paling penting dalam dunia HRD adalah career path. Kenapa career path itu penting? Supaya orang itu ada sesuatu yang dikejar. Kalau dalam dunia pelayanan biasanya career path-nya itu kita mulai dari recruitment, kemudian adalah mobile cleaner, namanya kan orang-orang yang kerja serabutan apa saja. Dari mobile cleaner baru dia naik lagi menjadi placement, ditaruh area di toilet, ditaruh di area mana, lobby, koridor dan lain-lain. Nah, jadi kuncinya adalah ada career path, ada peningkatan jabatan di situ. Jadi kok saya perhatikan ya, sebuah perusahaan kalau nggak punya career path, ya kan, itu dia akan stagnan. Ketika dia stagnan jadi admin sampai bertahun-tahun admin terus, nggak ada perkembangan, maka lama-lama dia akan jenuh, dia akan bosan. Apalagi orang Indonesia, mudah banget kan bosan kan gitu kan. Jadi harus ada career path. Walaupun career path-nya itu tidak berupa kenaikan jabatan, promosi, apapun, tetapi paling nggak ada sebuah challenge yang diberikan kepada mereka, ya. Kemudian, kalau dalam dunia HRD adalah rolling. Kalau kami dalam pelayanan, biasanya kita ada rolling. Ya, orang itu nggak boleh pada satu area yang sama, ya, lebih dari 3 bulan. Jadi kalau ilmu psikologi, dia meneliti seseorang itu akan mengalami kebosanan kalau lebih daripada 90 hari. Di lewat 90 hari, dia harus ada pekerjaan yang baru lagi, tantangan yang baru lagi, atau dia pindah, ya, pindah divisi. Jadi, pindah area dan lain-lain. Kalau enggak, dia akan mengalami kejenuhan. Nah, baru kemudian yang di bawahnya lagi ada reward. Kalau dia bagus, kita kasih penghargaan, ya. Kemudian pressure. Nah, ini pressure. Saya terus pressure di situ. Bukan punishment sebenarnya, tapi pressure. Saya kurang paham, tetapi ketika saya perhatikan beberapa perusahaan yang ada, orang kita ini mesti di press gitu loh. Mesti dikasih target, mesti di-press. Kalau enggak, mereka nggak bisa jalan gitu loh. Ini yang saya temukan selama hampir 20 tahun lebih ya dalam dunia HRD gitu loh. Target-target ini penting banget supaya untuk dia mengejar hal itu kan gitu ya. Jadi pressure. Kemudian selanjutnya lagi adalah ada work based on schedule. Jadi setelah semua yang saya jabarkan di atas, ya pada intinya adalah supaya kita nggak capek, kita harus membuat mereka work by schedule. Bekerja dengan schedule-schedule yang sudah ada. Kalau dalam dunia pelayanan, biasanya jadwal untuk Januari, Februari, Maret, April itu sudah kita plotting di awal Desember, kan seperti itu. Kita plotting, nah kita tinggal mengkontrol hasil pekerjaan mereka bagaimana. Jadi paling tidak mereka tahu pekerjaan mereka ke depannya seperti apa. Jadi bekerja berdasarkan jadwal. Nah, selama ini yang saya lihat banyak hal yang membuat HRD itu menjadi agak stres karena mereka bukan work by schedule tapi work by the command. Kalau work by the command, akhirnya akan terjadi, bisa jadi gini, akan terjadi 3 perintah dalam satu waktu, ya. Dan di mana kemampuan manusia itu untuk menerima 3 perintah dalam satu waktu itu akan membuat pekerjaannya tidak berkualitas. Kalau kita dituntut oleh pimpinan kita kan kerja serba cepat. Nah, kalau seandainya sistem saya work based on schedule ini membuat manusia dapat memperkirakan ke depannya dia akan menghadapi apa dan dia mempersiapkan dirinya selanjutnya apa yang harus dipersiapkan oleh dia untuk menghadapi event tersebut. Pekerjaan dia seperti itu. Oke, ini saya bergerak cepat aja biar lebih jelas. Sebentar. Terus yang selanjutnya lagi adalah grassroots people. Nah, saya adalah grassroots motivator.
dan saya sering ketemu banget dengan orang-orang grassroots. Namun setelah saya perhatikan, bahkan perusahaan-perusahaan yang besar sekalipun, mau jabatannya tinggi, mau apa namanya sekolahnya tinggi, tetap mentalitasnya itu kebanyakan mentalitas grassroots. Seperti itu. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa sepintar apapun Anda meng-hire seseorang, ya, sehebat apapun dia, ketika dia duduk di meja kerjanya, maka dia akan berubah menjadi orang yang biasa saja. Kalau seandainya bodoh terlalu kasar bahasanya, maka dia akan menjadi orang-orang yang biasa saja. Kerjaan dia akan based on comment, nggak diperintah, nggak jalan, ya kan, dan lain-lain. Bagaimana ciri-ciri orang-orang grassroots? Nah, pertama adalah, ini kenapa nempel di sini? Pertama adalah tidak punya inisiatif, ya. Jadi harus disuruh, ya. Kemudian suka menghilang, ada waktu yang menghilang, ya. Kemudian bekerja dengan perintah, tidak suka diawasi, nggak suka, orang Indonesia itu nggak suka diawasi. Kemudian harus sering diulang. Jadi kayak azan kita itu kalau ngomong sama manusia itu. Sama pekerja kita tuh kayak azan, ya kan, azan aja banyak orang azan sehari 5 waktu, banyak juga yang sholat kan, seperti itu. Jadi harus diulangi seperti itu terus. Lalu cara berbicara dengan bahasa grassroots itu adalah bahasa keseharian, maka pakai bahasa lu gua, ya kan, bahasa umum dan lain-lain, lebih santai dan lain-lain. Kemudian orang-orang grassroots itu pendekatannya emosional. Kita ini adalah orang timur, Indonesia itu orang timur, di mana ketika dia bekerja, maka dia akan melihat bukan perusahaan ini menjanjikan uang yang banyak atau tidak dulu, atau perusahaan ini akan berkembang atau tidak dulu, tetapi pertama kali dilihat oleh dia adalah bahwa saya nyaman nggak bekerja di sini. Sedangkan kita pahami, antara sukses dan nyaman itu nggak pernah bersatu, dia itu bertolak belakang. Kalau mau sukses ya nggak nyaman, mau nyaman ya nggak sukses. Itu yang biasa saya temukan di area. Nah, kemudian orang-orang grassroots itu umumnya malas. Dan sepertinya yang saya tulis ini, ya kan, itu juga terjadi dengan orang-orang kantoran yang notabene bukan orang-orang grassroots gitu loh. Akhirnya, kita sebagai pemimpin, kita sebagai owner, kita sebagai HRD, kita banyak bermain layang-layang, ya, bermain layang. Jadi tarik ulur. Ketika dia udah mulai kendor, ya kan, ditarik. Ketika dia sudah mulai agak stres, ulur lagi. Main layang-layang terus seperti itu, ya. Kenapa? Karena sifat-sifat yang ada di atas ini gitu. Nah, supaya dalam bermain layang-layang tersebut, ya kan, pertama kita membutuhkan komunikasi. Di sini tentunya teman-teman, para guru dan sahabat saya sudah menguasai bahwa ada beberapa cara komunikasi, ada direct communication, ada indirect communication, ya. Cara bicara sama orang kita itu harus santai, ya kan. Apalagi sekarang yang kerja di kita itu adalah generasi-generasi bukan milenial lagi kan. Apalagi baby boomer. Tapi kita akan bertemu dengan orang-orang dengan generasi-generasi yang terbaru, ya, Gen Z, Gen X, dan lain-lain. Berarti gaya komunikasinya berbeda juga. Kalau saya biasanya cara pendekatan komunikasinya dengan bahasa yang biasa, bahasa yang santai, bahkan tidak jarang, ya, permasalahan itu dapat diselesaikan di meja kopi, kan, seperti itu. Nah, komunikasikan dulu apa sebenarnya yang kita inginkan dalam diri dia. Ini penting banget, ya, komunikasi. Sebagaimana contohnya begini, bagi orang yang sudah menikah, ya, itu di minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama, ya, itu sang istri itu belum bisa membuat kopi atau teh sesuai maunya kita, kan gitu, ya. Nah, kita harus kasih tahu dia, ya, bahwa kalau teh gua, ya, atau lu bikin teh buat gue gitu kan, gini loh caranya gitu kan, gua kopinya 3 sendok, gulanya mamanya 1 sendok, jangan terlalu manis, airnya panasnya 80%, dan lain-lain. Nah, sama dengan pekerja-pekerja kita, ya kan. Kita harus kasih tahu dulu, taste-nya kita kepada dia itu bagaimana. Taste-nya itu gimana? Taste-nya kita bagaimana? Lu kalau kerja sama gua, jangan malu-malu mamanya. Kalau lu nggak suka, lu ngomong aja sama gua. Gua orangnya bukan orang yang pantang dikritik kok, ya kan, dan lain-lain. Nah,
Atau, oke, kalau Anda mau bekerja di bawah saya, maka Anda harus menghadapi step pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, dan lain-lain. Nah, semuanya tuh harus dikomunikasikan dulu. Maunya kita tuh gimana? Komunikasikan dulu sama dia. Taste-nya kita, kalau hasil pekerjaan, bagaimana? Komunikasikan dulu sama dia. Contoh, saya punya beberapa asisten trainer. Saya punya admin, maka saya komunikasikan dulu. Kalau gue bikin sebuah proposal penawaran, gue pengennya minimalis, gue pengennya clean, gue pengennya clear, gitu ya. Dan kalau bisa orang sekali ngelihat langsung dia tahu nih maksud daripada proposal ini apa. Jadi nggak apa ya, nggak ribet, proposalnya nggak ribet gitu loh. Saya sampaikan juga kepada asisten trainer saya katakan, oke, gini, gue orang yang minimalis. Gue orang clean, cleanly, function, itu yang paling penting. Bisa nggak lo bikin presentasi yang kalau orang sekali ngeliat tuh orang langsung paham, oh ini dia, persyaratannya ini dia nih, gitu kan. Baru kita jabarkan poin-poinnya, seperti itu. Jadi, langsung to the point. Nah, ini harus saya sampaikan kepada karyawan-karyawan saya, para worker saya, ya, supaya mereka tahu taste-nya saya itu bagaimana. Dan ini yang selalu saya sampaikan berulang kali dalam briefing. Harus gini ya, oke. Nanti hari ini dia bikin lagi, namanya laporan ya, laporan bulanan. Dia buat laporan bulanan tiap bulan, ya kan? Oke, saya koreksi lagi dia. Pertama mungkin, oh saya nggak mau yang banyak garisnya, atau garisnya tipis aja, dan lain-lain. Dan ini harus dikomunikasikan. Dan mungkin, biasanya pengalaman saya untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan terhadap orang tersebut dibutuhkan waktu kurang lama 3 bulan. Paling lama 3 bulan. 3 bulan dia harus benar-benar bersama kita. Maka kalau dalam teori psikologi, untuk membuat sebuah habit pada seorang manusia, kita membutuhkan waktu 21 hari, kan gitu. Diulang aja 21 hari, maka orang itu akan nempel di kepala, akan menjadi habitnya dia, gitu loh. Oke, itu komunikasi. Yang kedua adalah setelah dia udah ngerti maunya kita, baru koordinasikan. Koordinasikan itu gini. Contoh koordinasi yang paling mudah itu adalah permainan tim ketika sepak bola. Nah, kalau kita suka melihat pemain sepak bola suka nunjuk-nunjuk begini ya kan ke atas, oke, berarti gue mau lempar bolanya ke sana gitu kan. Tetapi ingat, orang yang bermain di lapangan lalu menunjuk ke sana belum tentu main bolanya akan dilempar ke sana kan. Bisa jadi di belakang dia udah bilang, gue akan nunjuk lu gini ya gitu kan. Gue nunjuk lu begini, tapi sebenarnya gue lempar bolanya ke sana gitu loh, hanya untuk mengecewakan lawan. Nah, koordinasi itu kan di belakang layar kebanyakan. Nanti kita mau presentasi ya, ketika presentasi gue yang ngomong dulu, gue ngomong ini, lu ngomong ini, lu ngomong ini. Nah, ini kan model koordinasi ya, koordinasi asal katanya. Nah, kemudian setelah kita komunikasikan, kita koordinasikan langkah-langkah strategis kita kepada mereka, baru kemudian kita mendelegasikan pekerjaan kepada mereka. Maka kita sering banget kan ngangkat manajer, ngangkat supervisor, leader, dan lain-lain ya sebagai delegasi kita di area kerja. Nah, tidak mudah mendelegasikan tugas kepada mereka. Dibutuhkan kurang minimum 3 bulan ya. 3 bulan dia sudah tahu benar maunya kita, baru kita mampu mendelegasikan. Kenapa? Kan belum tentu ketika 3 bulan kita bersama dia, lalu kita sudah percaya penuh dengan dia bahwa dia mampu mengerjakan tugasnya, ya kan, akhirnya tugasnya sesuai yang kita inginkan, ya, goalsnya sesuai dengan kita inginkan. Maka akhirnya kita harus mengevaluasi. Nah, setelah dari komunikasi, koordinasi, delegasi, evaluasi, ini yang kita sampaikan kepada mereka, kita mendeliver hal ini kepada mereka. Tetap kita sebagai seorang pemimpin, kita harus preventif. Maka tidak jarang saya sering mengatakan bahwa kontrol itu ada 3. Ada kontrol sebelum pekerjaan, ada kontrol saat pekerjaan, dan ada kontrol setelah penyelesaian pekerjaan. Ya, 3 kali kontrol. Oke, itu yang saya katakan preventif. Kemudian setelah dipelajari, saya menemukan bahwa ada 10 cara untuk mengoptimasi manpower saat ini, optimasi karyawan kita saat ini. Yang pertama adalah menyambut mereka.
setiap hari dengan semangat, senyum hangat, dan lain-lain, menyambut mereka. Kenapa harus menyambut mereka? Karena orang Indonesia itu banyak main di emosi. Mereka ketika dari rumahnya ke kantor kita, ya kan, entah dia menemukan gedung, dia menemukan orang keramaian, dia naik kereta api dan lain-lain, itu kan pikirannya ke pekerjaan sudah nggak fokus. Maka ketika dia datang, kita harus menyambut mereka seperti itu. Menyambut mereka, hangat dengan mereka, sama dengan memposisikan keberadaan mereka bahwa mereka sudah siap untuk mengerjakan pekerjaan mereka pada hari itu. Menyambut mereka, ini pekerjaan HRD sebenarnya, pekerjaan para pemimpin, ya. Menyambut orang-orang kita ketika mau mulai bekerja. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah memeriksa, ya. Memeriksa kelengkapan agar dapat bekerja dengan baik. Kita harus benar-benar periksa, oke, kita mau presentasi, ini sudah siapin belum, ini sudah siapin belum, ini sudah siapin belum, dan lain-lain. Ya. Nah, itu bisa dimudahkan dengan SOP. Di SOP itu harus jelas apa yang harus disiapkan, checklistnya ada, baru mereka mengisinya. Itu menjadi tools untuk memeriksa kesiapan mereka. Kemudian mengarahkan, nah tugas kita juga mengarahkan mereka agar bekerja sesuai dengan standar, tepat sasaran, dan berkualitas. Ini yang saya katakan dengan briefing. Maka sebuah kantor juga harusnya ada briefing awal dan briefing akhir. Oke. Kemudian yang keempat adalah sudah diarahkan, kemudian kita awasi pekerjaan mereka supaya nggak salah dan bersikap, bekerja dan bertindak sesuai goals. Ya, jalan itu sudah sesuai dilalui oleh mereka untuk mencapai goals yang kita inginkan. Yang kelima adalah melatih. Ketika mereka memiliki kekurangan, maka kita harus melatih mereka, ya, dan melatih ulang. Training and refresh training agar mereka dapat bekerja sesuai dengan prosedur yang kita inginkan. Ini harus, ya. Kemudian yang keenam, sudah dilatih, mereka sudah biasa bekerja di pekerjaan mereka, kemudian mereka sudah kita latih supaya mereka bisa, ini nggak bisa dilepas. Biasanya pelatihan itu hanya bertahan kurang lebih 14 hari. Maka sering saya tekankan kepada klien saya, kalau seandainya Anda ingin mendapatkan hasil yang bagus, pertama adalah semua apa yang saya katakan jadikan sebagai standar. Kemudian standar ini yang terus Anda awasi setiap hari, gitu loh. Ya, dipandu benar, di coach, ya. Oke, sudah sampai mana hari ini? Sudah sampai mana hari ini? Sudah sampai mana hari ini? Itu harus ditanya terus. Karena jangan sampai kita lost control terhadap orang-orang kita. Jadi harus pandu terus. Oh, kalau begini, maka harusnya begini, gitu loh. Benar-benar harus sabar memandu itu, ya. Baru kemudian sudah dipandu, kita evaluasi. Oke, hasil kerjamu sudah bagus, ya. Selanjutnya akan lebih baik apabila begini, gitu kan. Dievaluasi hasil kerja mereka. Kemudian, yang kedelapan adalah memotivasi. Nah, kemarin saya ketemu dengan orang Singapura. Mereka minta manpower supply ke Malaysia, ya. Mereka minta gini, Bang, bisa nggak Abang latih mereka, kemudian setelah itu mereka akan baik terus, gitu loh. Dia akan berkualitas terus. Kalau seandainya Anda nggak berkualitas, pelatihannya kalau orang yang nggak berkualitas, otomatis saya menganggap pelatihannya itu gagal. Dan saya minta bank garansi terhadap hal itu. Saya bilang nggak bisa. Saya bilang karena apa? Karena yang kita lempar ke sana adalah manusia, gitu loh. Nah, manusia itu kadang-kadang dia lagi rindu kampung halamannya, dia turun kerjanya. Dia lagi ada masalah dengan keluarganya, dia turun kinerjanya, dan lain-lain. Jadi, oleh karena itu, kita harus memotivasi mereka terus, tetapi tidak ada jaminan Anda memotivasi seseorang setiap hari pun, kemudian kinerja jadi bagus. Ya, intinya adalah didampingi terus, ya. Memotivasi, kemudian yang selanjutnya dinilai pekerjaan mereka, sudah bagus atau belum, ya. Kemudian yang ke-10 adalah melaporkan. Coba kirim laporannya. Jadi saya membiasakan orang-orang saya kalau bicara itu pakai data, by data. Oke, masalah seperti ini, ya kan? Mana fotonya, mana dokumentasinya, dan lain-lain, ya. Baru kemudian dia harus melaporkan tiap bulan hasil pekerjaan mereka kepada saya. Dari situlah kita bisa men-tracking apakah pekerjaannya sudah optimal atau belum. Nah, para guru dan sahabat saya sekalian, di dalam pekerjaan itu biasanya saya tekankan kepada mereka bahwa mereka itu harus memiliki 7 etos kerja. Bahwa yang pertama saya singkat menjadi seveners,
ya. Yang pertama adalah teliti, ya. Teliti dalam bekerja, kemudian tepat sesuai dengan schedule kerja, lalu terukur, ini progresnya sudah berapa persen, ya, butuh berapa lama untuk menyelesaikan hal ini, ya. Kemudian tercatat, apapun yang dilakukan atau kita komen kepada mereka, harus dicatat oleh mereka, dan catatannya itu ada. Kalau saya contohnya ya, saya memberikan satu komen kepada pekerja saya waktu itu, maka saya akan bawa dia keliling dulu area. Saya minta dia catat permasalahannya adalah ini, A, B, C, D, E, F, G. Baru kemudian saya duduk sama dia di kantor, saya tanya, untuk masalah yang seperti ini kamu butuh waktu menyelesaikannya berapa lama? Untuk yang ini berapa lama? Yang ini berapa lama? Yang ini berapa lama targetnya gitu loh. Nah, jadi teliti, tepat, ya. Baru kemudian setelah dia lakukan perbaikan tersebut, setelah dilakukan pekerjaannya, itu saya mengevaluasi. Biasanya evaluasi itu saya lakukan itu di pertengahan pekerjaan, ya. Kemudian baru saya evaluasi lagi di akhir pekerjaan. Tetap harus dampingi. Nah, dari situ baru saya minta laporan pekerjaan dia. Nah, setelah terlaporkan, baru saya minta juga dokumentasi. Oke, masukkan ini menjadi record. Karena suatu ketika kita akan membutuhkan data ini. Jadi semua pekerja yang optimal, yang memiliki pekerja yang benar-benar unggul, dia harus memenuhi 7 kriteria ini. Dia orangnya teliti, tepat, terukur, tercatat, terevaluasi, terlaporkan, dan terdokumentasikan. Oke, kita lanjut lagi. Secara umum, ketika ada pekerja kita masuk ya di perusahaan kita, maka yang harus kita berikan kepada dia adalah knowledge, sebuah pengetahuan, baik pengetahuan mengenai perusahaan kita, apa yang dikerjakan oleh perusahaan kita, apa itu produknya, kemudian bagaimana mengerjakan pekerjaannya dengan baik, apa maunya kita. Jadi masukin dulu semua pengetahuan ke kepala dia. Setelah pengetahuan itu masuk, ya, maka kita akan membenahi attitude-nya. Attitude tidak hanya soal sopan santun. Attitude itu juga bisa berbicara tentang flow of work, ya, tentang berbicara tentang langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah bekerjanya, SOP-nya, ya, dan lain-lain. Kemudian setelah pengetahuan didapatkan, kemudian dirinya, ya, sikap bekerjanya itu sudah kita benahi, baru kita masuk ke skill, meningkatkan skillnya dia, kemampuan atau keterampilannya dia. Nah, kemudian si kas ini, knowledge, attitude, dan skill ini, dia harus menjadi sebuah integritas. Nah, yang itu yang saya katakan. Integritas itu apa sih? Integritas itu adalah dia bisa mengatakan, dia mengatakan apa yang dilakukan oleh dia. Bagi saya integritas itu adalah seperti itu. Ya, integrity. Contoh yang paling mudah dalam dunia cleaning. Kalau seandainya lu ngebersihin kantor orang, maka jangan lupa kamar mandi yang di rumah lu juga lu harus bersihin juga gitu loh. Ya. Jadi biarkan pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya itu menjadi integritas dalam diri dia, ya. Kemudian setelah integritas menjadi kebiasaan dia, menjadi habit. Nah, kalau orang itu sudah mendapatkan knowledge, attitude, skill, integrity, dan habit, ya, dia mampu melakukan menjadi satu kebiasaan dia setiap hari, itu menjadi pola pikir dia nanti. Menjadi pola pikir dia. Jadi kalau kita sering mendengar, ya, masalah pekerja Indonesia adalah di pola pikirnya. Masalah pekerja Indonesia itu adalah di paradigmanya, ya kan, dan lain-lain, atau cara dia memandang, ya. Sebenarnya untuk mencapai ke sebuah paradigma bekerja, ya, atau dapat menerapkan etos kerja yang kita inginkan, langkah-langkah inilah yang harus dilalui. Langkah-langkah menuju kualitas yang kita inginkan, gitu. Yang saya singkat menjadi kasih. Ya. Ada beberapa tahapan dalam perusahaan-perusahaan yang pernah saya coach. Saya katakan begini. Kalau Anda punya satu sistem, apalagi sistemnya baru, maka 3 tahun pertama Anda itu harus jadi Margaret Thatcher. Harus menjadi Margaret Thatcher itu adalah Perdana Menteri Inggris yang terkenal dengan perempuan bertangan besi.
Kenapa? Karena kalau Anda dalam 3 tahun pertama Anda tidak bertangan besi, ya, untuk menerapkan sistem yang telah Anda canangkan atau Anda bangun, maka range-nya ini akan jauh lebih lama lagi nanti. Jadi harus benar-benar kekeh di situ, dia harus benar-benar tegak di situ 3 tahun pertama, nanti masuk ke tahun-tahun yang selanjutnya baru dikurangi. Yang tadi 100% kekeh gitu kan, kuat di sistem, nah, masuk tahun keempat kurangi menjadi 75%, nanti masuk ke tahun selanjutnya lagi berkurang. Dan di sini memang full pressure harus begini. Karena kalau tidak kita 3 tahun pertama bertangan besi, benar-benar setia pada SOP, setia pada prosedur, maka yang selanjutnya prosedur Anda tidak akan menjadi tidak akan menjadi acuan dalam mereka bekerja. Seperti itu. Nah, terakhir, setelah semua yang saya jabarkan di atas, akhirnya saya berpikir, ya, jangan-jangan cara pengaturan SDM ke depannya itu adalah cara Mobile Legend. Ya. Apakah cara Mobile Legend itu? Saya perhatikan anak saya perhatikan beberapa teman saya itu kalau main Mobile Legend itu mereka bisa benar-benar asik sampai berjam-jam mereka masuk di situ. Berarti manusia itu akan tertarik pada sebuah pekerjaan, ya, yang membuat dia berpikir, yang membuat dia harus berada di laptop atau di handphone dia berjam-jam, bisa setia di situ, karena ada sesuatu yang dikejar, ada sesuatu yang menarik untuk dikejar sama dia, gitu loh. Contoh ya, kalau seandainya dalam pemain Mobile Legend, orang pertama kali masuk, ya kan dia armornya biasa, ya bajunya biasa banget. Nanti ketika dia naik level, beberapa tower mampu dihancurkan oleh dia, lalu dia mampu meningkatkan skillnya dia, ujung-ujungnya dia akan mendapatkan armor yang baru, dia dapat senjata yang baru, dia dapat skill yang baru. Sebenarnya Mobile Legend ini, sistem Mobile Legend ini sangat kepake untuk sistem HRD. Bisakah kita membuat satu sistem HRD yang persis kayak Mobile Legend? Kamu baru pertama kali masuk, maka kamu harus bekerja ini dulu. Nah, kalau bekerjamu dalam jangka sekian waktu nilainya bagus, maka engkau dapat poin ini. Kalau dapat poin ini, maka engkau akan dapat kenaikan ini, ya kan? Ada rewardnya seperti ini. Nah, kemudian dari situ rewardnya bisa berupa training, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian nanti dia di level 1, nanti ada level kedua, level ketiga, keempat, dan lain-lain. Awalnya dia masuk gajinya sekian, ketika dia nanti masuk 3 bulan, kita review, bagus, ya kan? Baru dia naik level lagi. Jadi, saya pelajari benar bahwa kesulitan HRD saat ini adalah tentang human respiration, ya. Sering banget orang takut jadi HRD karena takut mengeluarkan orang. Takut dianggap ancaman, ya, bagi orang-orang dan lain-lain. Nah, kebingungan kita, kegelisahan HRD tentang manpower yang seperti itu sebenarnya dapat diselesaikan dengan sistem. Jadi nanti ke depannya pasti sistem yang akan mengeluarkan dia. Ya, kalau kamu nggak naik sekian bulan, kamu nggak naik ke level ini, ya jangan harap kamu bisa naik seperti itu. Ya, kalau kamu nggak lalui training ini, ya kamu akan tetap berada di sini gitu loh. Jadi bisa nggak kita membuat pekerja-pekerja kita di area, ya, itu seperti bermain sebuah permainan besar. Sebuah permainan besar yang terstruktur, ya, masuk ke level ini, dia dapat ini, kalau towernya hancur, dia dapat ini, kalau ketemu musuh yang lain dia nggak mampu selesaikan, maka dia mulai dari awal lagi, dan lain-lain, kayak monopoli, ular tangga, dan lain-lain. Sepertinya tren HRD ke depannya adalah seperti itu. Jadi, kita membutuhkan sebuah sistem HRD yang dapat membuat orang baru masuk, kemudian mencapai apa yang kita inginkan, ya, asalkan dia tercapai targetnya. Demikian juga ada reward and punishment-nya, ya, dan mereka akan join di sana. Mereka join di sana, kemudian aplikasi ini atau software ini atau sistem ini nanti akan melaporkan kepada kita pencapaian-pencapaian dia itu sudah sampai mana gitu loh. Kenapa? Karena sudah saatnya
kita membuat digital ini sebagai the eye of the god gitu loh. Contoh dalam dunia cleaning, ya, dalam dunia cleaning service, ya, satpam, ya, cleaning service, security service, office boy dan lain-lain. Permasalahan kami di area itu adalah ketika orang tuh malas, ya, suka hilang di area dan lain-lain. Nah, kalau seandainya ada sebuah aplikasi, ya, yang bisa membuat dia real time, nih, dulu lagi di sini nih, gitu kan. Kemudian ketika dia berpindah ke sini, kecatat juga sama kita dapat memantau itu dalam sebuah aplikasi atau sebuah sistem, itu sangat luar biasa, gitu loh. Jadi gambaran umumnya seperti itu, menjadikan sistem HRD menjadi sebuah permainan yang menarik. Jadi mereka akan saling mengejar target-target yang diinginkan. Atau dulu saya pernah bikin seseorang itu sistem bendera. Jadi setiap orang itu, setiap divisi itu ada bendera-benderanya. Kalau divisi ini saya nilai kinerjanya tidak baik, maka benderanya akan turun. Kalau kinerjanya bagus, dia akan naik. Maka di sini dibutuhkan adalah KPI, Key Performance Index, seperti itu. Jadi nanti ke depannya, ya, yang pertama HRD akan bermain, HRD akan mengatur orang-orangnya sebagaimana permainan, ya, target-target yang harus dicapai. Kemudian yang kedua, sudah zamannya KPI itu menjadi alat penilaian utama, ya. Yang ketiga, sistem HRD ke depannya adalah bisa HRD melihat satu gambaran, kemudian gambaran di layar gitu kan, kemudian dia dapat melihat orang tersebut udah sampai mana, perjalanan sampai mana, sudah saatnya belum dia dipromosikan dan lain-lain. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya boleh kita teruskan di diskusi. Dan saya persilakan kepada MC untuk meneruskannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak nih Bang Lims materinya siang hari ini. Saya pribadi ya jadi malah mengoreksi diri saya sendiri gitu ya dengan tips-tips dari Bang Lims. Apalagi kalau misalnya hari ini banyak peserta dari HR gitu ya, Bang Lim sangat bermanfaat sekali ya. Apalagi yang tadi terakhir tuh Mobile Legend, itu berarti dengan kata lain kalau kita bekerja itu kayak lebih semangat kalau misalnya kita ada reward gitu ya, Bang Lim, ya bisa dibilang begitu ya. Jadi lebih terpacu untuk memberikan yang terbaik seperti itu ya kalau yang saya bisa rangkum. Baik, Bang Lim. Oh ya, baik Bang Lims, saya mau buka sesi tanya jawab. Kebetulan ini saya lihat di room chat tadi sudah ada pertanyaan dari Rizky Pratomo. Izin bertanya, Bang Lims, bagaimana strategi perusahaan meningkatkan kualitas SDM di era digital sekarang ini yang bisa berdaya saing dalam menyongsong evolusi industri 4.0 dan society 5.0? Serta tantangan apa saja nih yang bisa dihadapi dalam pengembangan SDM yang ada di Indonesia agar siap dengan perkembangan zaman sekarang ini. Terima kasih. Yes, thank you, Om Rizky. Itu yang gue bilang, anak sekarang itu jangan dikasih kayak dulu lagi. Kalau zaman gue dulu kan bener-bener dikasih target lu bulan ini sekian, bulan ini sekian, bulan sekian. Kemudian caranya gini. Anak sekarang nggak bisa. Anak sekarang kasih tahu aja mau lu apa sih? Gue pengen lu gini, target lu mamanya sekian, target lu ini, udah terserah dia. Bahkan aku orang yang bebas gitu loh. Terserah lu mau tidur, mau apa, gue nggak mau peduli, yang penting hasilnya bagus. Kasih tahu aja, ini kasih SOP-nya aja, ya, SOP-nya, cara kerjanya gimana, kemudian kasih lagi prosedurnya atau job description-nya yang jelas, mereka sudah oke, udah jelas belum? Udah, oke. Sekarang gue mau ke sini nih, gitu loh. Gue mau ke sini, gue nggak mau tahu caranya gimana, gue mau ke sini, gue butuh ini dari lo, gitu loh. Setelah gue butuh ini dari lo, gitu kan, ya udah, tinggal kita nanti kontrol dia aja. Jadi jangan anak sekarang nggak bisa dipres mental ya, gitu loh. Pressuring-nya itu bukan pakai mulut. Saya menghindari ada hubungan emosional antara HRD dengan pekerjanya. Kita serba salah gitu loh. Apalagi saya suka kerja di pabrik ya. Entah saya tanya HRD-nya, dia bilang gini, Bang, gue susah bang, gue ngomong sama mereka susah, tuh ujung-ujungnya gue salah ngomong, golok di leher gue bang, gitu loh.
itu masalah-masalah HRD. Tapi kalau dengan sistem, dengan digitalisasi, sistem, kita udah bikin sistemnya menjadi sebuah aplikasi, ya kan, aplikasi yang mengontrol mereka, nanti poin dan rewardnya itu benar-benar terlihat di aplikasi, kan akhirnya kan, apa ya, aplikasi itu sebenarnya yang mengontrol mereka, gitu loh. Jadi jangan sampai kita yang mengontrol mereka lagi, tapi aplikasi yang mengontrol mereka, lu udah jalan sampai sini, lu udah jalan sampai sini, lu udah jalan sampai sini, gitu loh. Maka dibutuhkan bagi gua tuh dibutuhkan sebuah aplikasi yang benar-benar apa namanya bisa mengakomodir keinginan dari setiap HRD. Lu maunya apa sih gitu kan? Contoh gini, dalam dunia cleaning service, pelayanan ya, pelayanan umum dan lain-lain, yang gue butuhkan adalah aplikasi yang gue tahu nih orang kemana. Hari ini jam 7, jam 8, ya kan, dia harus masuk ke toilet lantai 1. Jam 8, jam 9 dia harus di koridor. Jam 9, jam 10 dia mesti di lobby namanya. Nah, gue butuh ada aplikasi yang bisa men-tracking itu tuh. Oh, dia udah di sini. Ketika dia masuk pintu toilet, dia cekrek gitu kan. Oh, tandanya dia sudah mulai bekerja. Nah, tentukan, nanti kita tinggal tentukan waktu kerja di toilet dengan ukuran seperti itu berapa menit gitu loh. Di setting di aplikasinya, bokap, oh apa, nanti udah masuk ke 10 menit, ya kan, udah mulai bunyi lagi dia. Hati-hati, waktu Anda tinggal 5 menit untuk membersihkan toilet ini, gitu loh. Nah, sampai menit ke 15 dia cekrek, oh dia udah selesai. Kalau belum selesai, dia di menit ke 20 baru selesai, dicekrek, nggak apa-apa. Laporannya masuk, ternyata pada hari ini, tanggal sekian, jam sekian, si Andi membersihkan toilet lebih 5 menit, gitu loh. Jadi semua KPI, semua prosedur, semua SOP masuk ke aplikasi semuanya. Itu akan membuat kita sebagai HRD itu jauh lebih mudah dalam memantau mereka. Jadi ini udah kayak apa ya? Kayak Charlie Angel, lu tau nggak bro? Charlie Angel, jadi dikasih tugas aja ke Angel, oke, misi Anda seperti ini Angel, toolsnya ini, waktu Anda sekian, oke, selamat bekerja, kan orang lagi seperti itu kan? Udah tinggal kerja dia. Kalau seandainya di tengah-tengah jalan itu ada penyimpangan, ya kan dia tinggal telepon sisi Angelnya aja. Angel, lu salah jalan lu, ya kan? Harusnya ketemu tukang gorengan, kenapa lu tukang pijit yang lu temuin kan? Mulai seperti itu. Jadi gampang. Dengan digitalisasi, ya kan? Kita tinggal masukin aja otak kita, lu maunya apa sih? Masukin ke situ semuanya, biarkan si sistem developer itu yang membangun, oke? Lu tinggal share ke orang-orang lu punya handphone, ada live tracking, udah beres. Jadi goals-goalsnya itu akan jauh lebih mudah dapat ke tracking. Kalau aku sih gitu ya, Om siapa tadi? Mana sih orangnya? Om Rizky ya. Jadi tinggal aku berpikir sederhana aja. Otak HRD kita seperti apa, otak lu sebagai HRD bagaimana, atau lu sebagai owner maunya gimana, tinggal tuangkan ke dalam sebuah sistem aplikasi pengontrolan HRD, ya kan? Udah, tinggal di-share ke mereka, dan itu mempermudah pekerjaan kita. Permasalahan HRD adalah, HRD nggak cuma mengerjakan pemantauan terhadap manusianya aja. Gue bingung kadang-kadang sama perusahaan-perusahaan yang apa ya, yang pengen bayar satu orang, tapi kerjanya 10 orang gitu loh. HRD juga ngerjain pembukuan, HRD juga ngerjain kerjaan-kerjaan yang lain. Selain itu HRD juga dia harus mengerjakan controlling terhadap orang-orang di bawah. Dia harus juga mereview KPI orang-orang. Kebanyakan yang dikasih ke dia akhirnya nggak ada satupun yang fokus. Nah, kalau mampu kita membuat satu sistem yang membuat HRD itu jauh lebih mudah dan memantaunya jauh lebih mudah, ibarat kayak gini deh, bisa nggak ada satu sistem yang kayak kita buka Facebook, ya kan? Kayak buka Facebook, lu lagi kerjaan yang lain nih, lu kerjaan yang lain, tiba-tiba lu mau ngontrol manpower lu yang di situ, atau pekerja yang di situ, atau sales lu di situ, udah nyampe belum? Lu tinggal buka handphone lu, oh udah nyampe segini, udah nyampe sini, oh keluar laporannya, Pak, saya sudah masuk ini, hasilnya ini, seperti ini, kan enak gitu loh. Kayak kita baca lainnya Facebook, oh berarti dia masih on track, kan seperti itu. Ya, itu Om Rizky ya yang saya pahami. Harusnya bisa gitu membuat isi kepala HRD masuk ke sebuah aplikasi sesuai dengan bisnisnya mereka masing-masing. Ya, silakan yang lain. Sorry, aku kebanyakan online. Kalau online itu gue ngomong sama komputer, gue bingung sendiri jadinya. Terima kasih Bang Lims untuk jawabannya Pak Rizky. Semoga jawabannya bisa bermanfaat dan mencerahkan ya Pak ya.
Selanjutnya ada lagi nih pertanyaan berikutnya, sepertinya semua orang semangat sekali nih Pak Bang Lims nih ya, dari Pak Dindo USRM. Bang Lims, bagaimana cara kita mengaktualisasi personal branding psikologi secara aksesibilitas, eksplorasi digitalisasi, metaverse dalam transformasi peningkatan kualitas SDM di suatu bisnis produk yang tentunya memiliki nilai atau value brand berkualitas mutu berdaya saing. Lumayan Ya, panjang Bang Lims ya. panjang dan bahasa gue nggak paham bahasanya ya kan. Bukan Boleh sih soalnya. sambil dilihat di kolom chat Bang Lims kalau kurang jelas. Iya, ini gue lagi lihat nih. Bagaimana cara kita mengaktualisasikan personal branding, psikologi, personal branding, maksudnya lu membrand personal diri lu sendiri atau gimana? Secara aksesibilitas, eksplorasi, digitalisasi, metaverse. Gue seingat gue metaverse ini adalah dunianya Marvel. Oh, metaverse. Oke, gue tahu. Punyanya Facebook itu metaverse kalau nggak salah ya. Iya. Dalam transportasi peningkatan kualitas. Gua bilang kalau ngomong metaverse itu masih kejauhan deh, ya kan? Kalau bahasa gua adalah bisa nggak kita memantau setiap pekerja kita yang berada di bawah itu sudah jalan on track, dia sudah kasih laporan sama kita yang baik, lalu dia benar-benar memahami job description mereka dengan baik. Bagiku itu adalah langkah awal yang paling baik dulu gitu. Jadi kalau metaverse masih banyak percobaan kan, seperti itu. Jadi kalau aku sebelum masuk ke metaverse, gue masuknya ke aplikasi dulu sih untuk supaya mereka ini memiliki KPI yang terukur gitu loh. Ketimbang ke metaverse. Dan gue yakin nanti ke depannya juga kita pasti akan ketemu di metaverse semua gitu loh. Ya kan? Atau nanti gini Om Dindo, karena gue bukan orang yang pintar-pintar banget, tolong disederhanakan aja deh bahasanya deh. Karena gue kan orang lapangan, Bro. Ya, gambaranku seperti itu sih. Yang lain ada ini masih mana? Baik, terima kasih nih Bang Lims. Next, ada satu pertanyaan lagi ya, maaf karena waktu kita terbatas. Hanya 3 pertanyaan yang saya bacakan. Berikutnya dari Pak Dendi. Apakah polisi tersebut cocok untuk usaha mikro? Karena SDM yang ada di dalam perusahaan kami tentunya bukan dari kalangan berpendidikan dan punya mindset yang bagus. Malah berpikir bahwa perusahaan ketat banget dan akhirnya resign, bumerang juga nih terhadap perusahaan kami. Yes, ini Om Dendi keren nih. Betul Om. Jadi belum tentu apa yang saya sampaikan tadi sesuai dengan berbagai jenis perusahaan. Itu juga sih yang bikin gue bingung juga tadi ketika mempresentasikannya. Ini orang-orangnya terlalu banyak juga apa latar belakang perusahaan yang seperti itu ya. Jadi gini, tidak di aplikasi ini kita tahu, contoh gini ya, namanya si Om main di konveksi Om. Di konveksi itu kan sudah ada target, satu orang itu menjahit itu dia harus bisa selama sehari 300 pieces namanya gitu kan. Nah, ada orang yang nggak mencapai 300 pieces dong, gitu kan. Nah, di situ bisa kita mainkan di aplikasi juga Om kayaknya. Jadi pas dia udah nyampe ke 10 pieces pertama mamanya dia enter ya kan, atau mungkin 100 pieces pertama dia enter dan lain-lain seperti itu. Yang kita butuhkan data kan, dari semua pekerja kita berapa orang sih yang kerjanya itu, bahkan ada yang bikin bukan 300 pieces, bisa jadi dia bikin sampai 500 pieces. Nah ini orang-orang bagus kan. Permasalahannya gini Om, selama ini kita suka menyamaratakan semua manpower yang ada gitu loh, semua pekerja kita yang ada, padahal di antara 100 pekerja kita jangan-jangan ada bintangnya nih, ada 5 bintang, tapi karena kita nggak pernah ngukur KPI yang mereka, kita nggak pernah ngukur pencapaian target mereka, akhirnya mereka tertutupi oleh yang sisanya 95 orang itu Om, gitu loh. Nah, apabila keinginan Om ini masuk ke dalam sebuah aplikasi, lalu mereka tinggal ngeklik doang, kita akhirnya tahu kan indeksnya kan, tahu grafiknya. Oh ternyata si Ani sekian, si Udi sekian, si Budi sekian. Oh ini si Ani kok hebat banget ya, bisa nyampe sampai 500 ya. Coba kita lihat nih, minggu apa hari ini 500, besok dia berapa? Coba sebulan dia ambil rata-rata. Jangan-jangan si Ani menemukan cara yang paling efektif nih untuk mengerjakan hal ini. Lihat tuh. Jadi we talking by data gitu loh. Data gitu loh. Data ini yang akan kita butuhkan untuk memutuskan sebuah sistem berkelanjutan, sistem yang akan kita install kemudian gitu loh. Nah, apa
aplikasi, ya digitalisasi itu membantu kita untuk merangkum semua data-data, bahkan yang sampai hal-hal yang mendetail itu, Om. Kita butuh banget itu. Hal-hal top di angka 200, 200, 200, udah kita coaching 200, udah kita konseling 200 dan lain-lain. Nah, orang ini sudah harus masuk ke dalam trust bin. Waktunya dia dibuang nih, mamanya kan seperti itu kan. Jadi tetap bisa masuk ke aplikasi, memudahkan kita, karena kita butuhkan di aplikasi ini bukan adalah apa? Dia mencapai kualitas yang kita inginkan dan kita mendapatkan orang yang terbaik. Itu ya kuncinya. Kekuatan sistem yang dibangun ini adalah kita mampu menjadi aplikasi ataupun apapun whatever namanya, mampu menjadi filter bagi pekerja-pekerja kita saat ini gitu loh. Dan kita tahu kelemahan pekerja kita saat ini itu apa, sehingga kita bisa mengadakan training kepada dia, kita bisa memenuhi kebutuhan dia dan lain-lain. Membaca data itu, barang siapa menguasai informasi dan data, maka dia akan menguasai dunia. Kuncinya ada di sana. Ya, Om Dendi ya. Saya lanjut lagi apa gimana itu? Ya, terima kasih Pak Bang Lim, karena waktu kita sudah habis untuk sesi ini. Jadi untuk para peserta Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, pertanyaannya sudah kami rangkum dan nanti akan dijawab via email ya atau via WhatsApp. Baik, terima kasih banyak Bang Lim untuk materi siang hari ini, sangat bermanfaat bagi kami semua. Semoga Bang Lim sehat selalu ya Bang Lim. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya. Sorry, mungkin dari peserta siang hari ini ada mengenal Altius People Foundation itu apa sih? Di kesempatan siang hari ini saya mau memutarkan video company profile mengenai produk atau core business dari Altius People sendiri.
Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan sesi berikutnya dan kita masih ada satu pembicara lagi di siang hari ini. Ada Pak Irwan nih selaku Senior Consultant IT dari Altius People Foundation. Jadi Pak Irwan ini juga nggak kalah kece dari Bang Lims tadi. Jadi Pak Irwan ini sudah kurang lebih 11 tahun nih menjadi Senior IT Consultant dan memiliki pengalaman menjadi seorang dosen di STMIK Mikrosil Medan dan juga pernah juga bekerja di perusahaan Internusa Tribuana Citra Multifinance selama kurang lebih 10 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Head of IT Department. Dan um, tidak berlama-lama lagi, kita mau sambut Pak Irwan. Halo Pak Irwan, selamat sore. Oke, Sudah sore ternyata ya. Apa iya, kabar nih Pak Irwan? baik, baik. Baik, Tadi sepertinya seru sudah juga nggak dengar. sabar nih ya mau menyampaikan materi sore hari ini. Baik Iya, Pak Irwan, untuk peserta juga nanti boleh bertanya di kolom chat seperti tadi. Nanti setelah sesi materi boleh dibantu dijawab oleh Pak Irwan sendiri. Baik Pak Irwan, oke. waktu dan tempatnya silakan untuk mempresentasikannya. Terima kasih. Siap, makasih Mbak Sasa. Oke, selamat sore teman-teman semua ya. Nah, tadi kita udah sempat mendengar dari Bang Lim terkait manajemen juga ya. Nah, tadi sekilas juga penjelasan dari Bang Lim itu juga sangat bagus, kemudian memberikan inspirasi ke kita juga. Nah, tersinggung dengan Mobile Legend. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Mobile Legend yang masuk dari informasi yang diberikan oleh Bang Lim. Jadi Mobile Legend di sini kita akan membuat satu aplikasi, kita akan membangun satu aplikasi. Jadi untuk people management itu kita bisa digitalisasikan. Jadi di sini kita Mobile Legend yang disebutkan oleh Bang Lim itu lebih ke Altius People Foundation. Nah, selama ini kita pernah ya atau sering kita merasakan kesulitan dalam mengelola data pengajian saat ini. Jadi seperti yang dikatakan Bang Lim tadi sebelumnya, kita itu butuh data gitu. Jadi segala sesuatunya itu kalau menggunakan base data itu akan mudah untuk diatasi gitu. Kemudian apakah kinerja tim Anda tidak selaras dengan strategi organisasi? Nah, ini mungkin dirasakan ketika kita sudah mulai WFH seperti itu. Kemudian, apakah Anda kesulitan bekerja secara efektif dengan tim Anda selama bekerja di rumah? Ya, ini salah satu ya, salah satu gambaran di mana kita tidak bisa melihat apakah tim kita itu benar-benar efektif di rumah atau enggak. Apakah dia benaran bekerja atau tidak, kemudian apakah pegawai tersebut berada di rumah atau tidak, seperti itu. Nah, jadi untuk tantangan saat ini di people management, terutama bagian HRD ya, itu problem yang kita lihat saat ini lebih ke proses pengerjaan administrasi kepersonaliaan. Jadi banyak kita lihat itu dilakukan secara manual. Jadi kalau kita manual itu rasanya gimana ya? Ketika kita membutuhkan satu data, nah itu kita agak sulit, apalagi nanti dibutuhkan data tersebut harus diolah gitu, harus diolah dengan data pegawai dengan data absensi seperti itu ya. Kemudian impact-nya itu seperti apa? Nah, pekerjaan administrasi tidak terintegrasi, sering terjadi klarifikasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Pak Irwan, maaf, ya. sorry ini screen-nya blank ya? Oh, sorry. Oh iya, sudah nih. Saya stop share. Sorry ya. Iya, Nah, ini kelihatannya. ini sudah terlihat. Oke. Saya lanjut.
Nah, ini impact-nya apa kalau proses pengerjaan administrasi itu dilakukan secara manual. Jadi impact-nya itu pekerjaan administrasi tidak terintegrasi, sering terjadi klarifikasi. Nah, klarifikasi data itu yang sering dialami itu terkait data pegawai. Jadi kalau data pegawai itu disimpan di satu itu ya, di satu file gitu, satu file file Excel manual. Kemudian kita mau mengambil satu data lagi, misalkan pegawai ini ada cuti nggak? Pegawai ini ada klaim nggak? Pegawai ini ada absensi nggak? Nah, itu kita kan harus melakukan komparisasi data gitu ya, atau melakukan olah data dari data pegawai ke data absensi. Nah, itu bisa sering terjadi klarifikasi. Kemudian data SR tidak tersedia dengan rapi. Pasti ya, kalau misalkan kita kumpul menggunakan data manual, itu bisa aja file-file yang kita simpan itu bisa aja di tempat yang berbeda. Nah, itu bisa terjadi kacau lah istilahnya penyimpanan datanya. Jadi itu impact-nya itu ketika meminta data pegawai itu tidak langsung dihasilkan gitu ya, tidak bisa langsung diberikan ke manajemen. Jadi harus ada butuh waktu dari sisi besar gitu untuk mengumpulkan data, kemudian bisa diberikan ke manajemen seperti itu. Kemudian proses pengajuan lembur dan cuti dilakukan secara manual. Ini banyak yang kita lihat ya. Proses pengajuan lembur itu dan cuti itu dilakukan secara manual itu menggunakan form gitu ya. Jadi pengajuan cuti isi formnya dulu, ditandatangani oleh atasan, kemudian ditandatangani oleh SR. Kemudian itu istilahnya sah ya gitu ya. Nah, ini salah satu juga istilahnya bisa dijadikan sebagai cost-nya perusahaan. Memang kelihatannya kita print satu lembar kecil-kecil seperti itu, satu hari bisalah 1 lembar, 2 lembar. Tapi kalau dikumpulkan secara tahunan itu lumayan juga untuk sisi cost-nya. Kemudian riwayat permintaan lembur dari sisi impact-nya itu tidak tercatat dengan baik. Jadi bisa aja pengajuan itu kita lupa menyimpannya di mana gitu. Jadi bisa aja dari sisi pegawai, saya ada mengajukan cuti, saya ada mengajukan lembur, tapi kenapa tidak tercatat? Atau kenapa pada saat proses penggajian tidak ada dimasukin angkanya, seperti itu. Kemudian problem berikutnya itu sikap dan keterampilan karyawan tidak bertambah. Jadi kalau istilahnya kalau manual terus-menerus seperti itu berarti kan tidak ada pengembangan dari sisi pegawainya. Kemudian untuk impact-nya tertundanya penggajian karyawan dan terhambatnya kinerja karyawan. Jadi penggajian karyawan ini kalau misalkan kita manual, yang itu yang saya sering lihat itu, saya sering diskusikan itu, ketika mereka melakukan proses penggajian manual itu mereka melakukan kalkulasi data secara manual lagi, mengecek lagi data absensinya, apakah ada mengajukan cuti, apakah ada melakukan pengajuan klaim dan lain-lain. Nah, itu mereka compare semua datanya baru bisa mendapatkan hasil penggajian akhirnya. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Jadi di sini Mobile Legend yang kita bentuk itu kita sebut itu di Altis People itu Altis People Foundation Solution. Jadi Altis People Foundation Solution ini berbasiskan aplikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan memudahkan dalam merencanakan, mengelola dan mengevaluasi proses bisnis SDM di perusahaan Anda. Jadi untuk Altis People Foundation Solution kita ini kita berbasis cloud ya, jadi bisa diakses di mana aja. Jadi untuk pegawai juga nggak ada hambatan karena bisa diakses di berbagai platform seperti itu. Nah, ini beberapa fitur yang kita punya. Jadi di Altis People Foundation kita ini kita ada beberapa modul, yaitu modul rekrutmen dan hiring. Jadi setiap proses rekrutmen itu kita nggak hanya menerima langsung di-input datanya menjadi sebuah data pegawai atau database karyawan. Enggak. Jadi kita biasanya ada proses rekrutmen. Proses rekrutmen itu biasanya ada permintaan dulu dari berbagai divisi. Kemudian ketika permintaan itu disetujui, baru dilanjutkan dengan proses rekrutmen atau mencari kandidat. Kemudian kita juga ada fitur assessment center. Jadi di sini lebih ke
tes psikotes seperti itu. Kemudian kita ada fitur absensi pegawai, jadi pegawai yang melakukan WFH juga bisa melakukan absensi dimanapun dan kapanpun. Kita juga ada mengunci, misalkan pegawai ini harus absennya di dekat kantor nih, tidak boleh berjarak lebih dari 1 kilometer. Nah itu kita bisa lock ya, bisa kunci juga. Kemudian perhitungan cuti, nah kita bisa perhitungan cuti secara otomatis. Kemudian untuk platformnya kita bisa menggunakan aplikasi mobile, dan di aplikasi Altius People Foundation juga terdapat sistem pembelajaran online 24 jam dalam 1 minggu. Nah itu pembelajaran yang free ya. Jadi kalau misalkan tadi ada saya ada sempat baca di chat room ya. Nah itu ada yang mengatakan bahwasanya kebetulan pegawai kita yang low pendidikannya. Nah, jadi di sini aplikasi kita ada menyediakan satu aplikasi pembelajaran. Jadi setiap pegawai itu bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang ada di aplikasi Altius People Foundation. Dan itu semuanya gratis. Ada juga sih yang berbayar ya. Jadi bisa bebas oleh pegawai apakah mau mengikuti yang free ataupun yang berbayar. Jadi semua data yang di input di Altius People Foundation ini akan terbentuk sebuah database karyawan. Kemudian di sini kita ada automatic ID generator. Jadi kita sering juga pada saat manual itu nomor ID pegawai itu bisa aja istilahnya lompat-lompat atau tidak berurutan. Jadi di sini kita ada melakukan urutan untuk ID pegawai yang biasanya dikenal dengan nomor induk pegawai NIP ya. Kemudian sistem penggajian kita, nah ini sistem penggajiannya kita tinggal sekali klik aja, semuanya akan terkalkulasi. Kemudian proses perhitungan lembur ini akan dilakukan oleh Altius People juga, jadi tidak perlu dilakukan perhitungan secara manual. Kemudian perhitungan pajak BPJS juga dilakukan oleh Altius dan sistem reimburse-nya. Jadi sistem reimburse ini seperti klaim, misalkan ada yang ingin klaim medikal itu bisa diajukan, tinggal foto saja, nanti dikirimkan ke Altius People-nya, dilihat oleh SR, dan itu nanti akan diproses lanjut, seperti itu. Nah, ini sebagian kecil dari tampilan dashboard kita, nanti saya akan demokan, ini waktunya tinggal singkat ya. Ini sebagian kecil tampilan dari dashboard kita, jadi di sini kita akan melihat dashboard dari Altius People, kemudian bisa ada data-data gajinya, dan ini kita terhubung dengan aplikasi pembelajaran online. Jadi yang di sini tadi pegawai bisa mengikuti pembelajaran online yang secara gratis bisa diikuti oleh pegawai. Jadi bebas ya, pegawai mau ikutin pembelajaran apa aja itu bisa diikutin. Oke, mungkin saya langsung demo aja untuk mempersingkat waktu. Oke. Nah, di sini ini kelihatan ya, Mbak Sasa? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, siap. Nah, ini saya akan sekilas demokan aplikasi Altius kita. Jadi di Altius kita ini ada dua tiga platform ya, dua platform lah ya, mobile dan web. Jadi di sini ada webnya, di sini ada mobilenya. Nah ini saya jelaskan yang web dulu. Jadi di web ini di mobile dulu, kita di mobile ini ada beberapa fitur ya. Ini tampilan mobile kita di tampilan utama. Jadi fitur yang pertama itu ada absensi. Jadi absensi ini kita ada melakukan proses absen masuk atau melakukan via scan masuk. Jadi absen masuk ini pegawai tinggal klik absen masuk di mana aja boleh, tapi kita bisa kunci jaraknya ya. Jadi kalau misalkan jaraknya yang kita inginkan 100 meter dari titik kantor, nah itu kita bisa kunci. Kemudian scan masuk ini misalkan kita menggunakan QR. Jadi kita punya banyak stand, kita punya banyak kantor, kita punya banyak lokasi, jadi mengizinkan semua pegawai untuk bisa melakukan absensi dimanapun, yang penting berada di titik yang sudah ditentukan. Nah itu kita bisa menggunakan scan masuk. Jadi di sini kita udah kunci ya, atau kita bisa kunci titik koordinat yang atau jarak yang diizinkan itu berapa jauhnya dari titik kantor tersebut. Jadi di sini juga ada satu fitur, jadi kalau misalkan ada pegawai yang lupa absen kemarin, kemudian hari ini ingin mengajukan, nah itu mereka bisa
bisa ajukan. Jadi sebenarnya ini agak riskan digunakan ya, tapi ini kita sediakan fiturnya agar pegawai juga tidak terhambat terkait absensi. Kemudian di sini kita ada izin absen. Izin absen ini lebih ke izin-izin yang ingin diambil pegawai, atau misalkan sedang sakit atau ada urusan lain. Nah, ini bisa diinput oleh pegawai. Untuk tipe izin ini bebas, jadi pegawai bisa dari sisi admin bisa bebas menambahkan data list tipe izin absen ini. Kemudian untuk cuti, nah ini cuti juga sama, tinggal pengajuan aja. Semua pengajuan yang di sini itu akan dilanjutkan dengan proses approval. Nah, di Altius ini proses approval-nya fleksibel, jadi dari ketentuan perusahaan masing-masing ingin 3 level, 2 level, atau hanya sebatas atasan saja itu bisa diajukan juga. Untuk tipe-tipe cutinya juga ini fleksibel, bisa ditambahkan oleh admin SR sendiri. Kemudian untuk reimburse, nah ini juga sama, kategori bisa ditambahkan oleh admin SR sendiri. Kemudian di sini kita akan meminta lampiran. Jadi setiap pengajuan klaim itu harus ada lampirannya. Kemudian lembur, ini juga sama ya, jenis lemburnya kita ada, ini bisa dipilih oleh admin SR sendiri, apakah diuangkan atau dijadikan saldo cuti. Nah, ini bisa diinput juga dan pengajuannya juga akan melalui proses approval juga. Kemudian dinas, ini dinas kita di sini masih lebih ke record, jadi kita bisa tahu bahwasanya pegawai kita itu sedang melakukan perjalanan dinas dan itu perjalanan dinasnya itu apakah domestik atau internasional, berarti bisa keluar negeri ya atau gimana gitu. Ini bebas, bisa ditambahkan oleh admin SR juga. Kemudian di sini kunjungan. Nah, ini sedikit menyinggung yang disampaikan Bang Lim tadi ya. Jadi kita bisa melihat pegawai kita udah mengunjungi titik-titik tertentu atau belum. Berapa lama dia kunjungi. Nah, ini kita bisa menggunakan fitur yang di sini. Kita menyebutnya lebih ke visit ya. Jadi kita bisa ada list di sini kunjungan kemana, misalkan kunjungan ke toko serba ada. Nah, di sini kita bisa mulai kunjungan. Nanti di sini akan muncul titik koordinatnya. Kemudian kita akan diminta foto dari hasil kunjungannya seperti itu. Sorry. Nah, nanti setelah kunjungannya dimulai, nanti akan muncul di sini juga listnya kunjungan yang telah dimulai tapi belum berakhir. Jadi di sini juga dilanjutkan dengan kunjungan berakhir. Kita akan mengetahui berapa lama sih pegawai itu mengunjungi di satu tempat seperti itu, atau berapa lama sih pegawai itu berada di dalam toilet A, toilet B, toilet C seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada slip gaji ini bisa diakses langsung oleh pegawai. Jadi di sini sisi administrasi yang kita lakukan itu pegawai tidak perlu lagi ke HRD, pegawai tidak perlu lagi ke SR untuk meminta slip gaji. Jadi pegawai bisa mendownload sendiri slip gaji itu dari dari aplikasi Altius People Foundation ini seperti itu. Nah, yang saya katakan tadi terkait pembelajaran, nah ini semua pegawai bisa mengikuti pembelajaran yang di sini. Jadi pegawai tidak perlu lagi melakukan pendaftaran, ke aplikasi tersebut, karena akun tersebut akan secara otomatis mendaftar akun pegawai tersebut ke aplikasi pembelajaran tersebut. Dan semua pembelajaran yang diikuti oleh pegawai itu akan terrecord di aplikasi Altius People Foundation. Jadi apapun yang diikuti oleh pegawai itu akan bisa dilihat oleh admin SR bahkan oleh atasannya sendiri. Seperti itu. Untuk fitur-fitur lain ini standar aja ya. Jadi ada bisa melihat pegawai, kemudian pesan, ini lebih ke approval, kemudian ini ada akun. Nah, ini lebih data pegawai seperti itu. Untuk menu adminnya kita ada sediakan versi web ya. Jadi di sini admin bisa melihat semua datanya. Untuk di dashboard ini bisa kelihatan pegawai aktifnya ada berapa, pria, wanita, ada berapa itu bisa dilihat. Di sini juga ada list pembelajaran yang bisa diikutin oleh pegawai. Kemudian ini ada beberapa grafik.
Kemudian di sini ada aktivitas baru, aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh pegawai saat ini, kemudian bisa melihat status pegawai hari ini. Jadi di sini bisa terlihat kalau ada pegawai yang cuti, ini bisa terlihat di sini semua. Kemudian di sini ada Haris, daftar pegawai. Nah, ini lebih data-data pegawai, bisa dilihat di sini. Jadi kita ada bagi dua, misalkan ada pegawai resign, itu bisa dilihat juga. Kemudian di sini tadi yang saya katakan proses rekrutmen, jadi untuk menambah satu pegawai itu nggak bisa langsung ditambah, atau bisa juga sih langsung ditambah. Jadi prosesnya itu harus ada permintaan tenaga kerja dulu, kemudian setelah permintaannya disetujui, bisa lanjut ke data calon pegawai, setelah ada calon pegawai, di situ bisa lanjut ke proses wawancara. Jadi setelah proses wawancara ini bisa dilanjutkan dengan proses permintaan tenaga kerja, bahwasanya tenaga kerja yang diminta itu sudah terrealisasi. Jadi di sini selanjutnya yang terakhir itu baru dibentuk yang namanya nomor induk pegawai. Nah, ini beberapa flow yang ada di proses rekrutmen. Kemudian dari sisi transaksi ini kurang lebih sama seperti yang di mobile, jadi bisa absensi. Nah, untuk absensinya sendiri itu bisa itu juga ya, bisa dilihat titik koordinatnya di mana dan foto wajahnya di mana, seperti itu. Kemudian ini pengajuan cuti, izin, klaim, lembur, nah ini semuanya kurang lebih sama yang seperti di mobile. Kemudian untuk remunerasi di sini proses penggajian, jadi di sini ada diminta daftar gajinya, diisikan terlebih dahulu data penggajiannya. Kemudian di sini ada kalau misalkan pada bulan itu ada pendapatan tambahan pegawai yang lain di luar dari gaji, misalkan ada insentif, nah itu bisa ditambahkan di sini juga. Kemudian ada potongan tambahan, misalkan ada potongan lain di luar dari hal-hal lain, nah itu juga bisa ditambahkan di sini. Nah, yang terakhir itu proses payroll. Jadi untuk proses payroll itu kita tinggal sekali klik aja, proses. Nah, itu proses payroll-nya akan dikalkulasi secara otomatis. Jadi akan bisa terlihat data-datanya seperti ini dan take home pay yang akan diterima itu berapa, seperti itu. Kemudian di sini ada proses PPH, ini lebih menampilkan data aja. Jadi dari sisi SR bisa mengetahui, bahkan dari sisi kalau misalkan mau diserahkan datanya ke accounting itu bisa diambil dari data ini. Sama juga dengan BPJS. Kemudian di sini kita ada sediakan satu fitur untuk proses THR. Jadi biasanya itu kan proses gaji itu ada yang terpisah, ada yang include dengan proses payroll ya. Jadi di sini kita ada sediakan satu fitur untuk proses THR, jadi bisa aja dilakukan proses penggajiannya itu atau proses THR-nya itu di luar dari penggajian. Sama juga dengan proses bonus. Nah, di sini kita ini pendapatan lain, lebih ke pendapatan lain-lain, namun mau segera dicairkan ke pegawai seperti itu. Nah, di sini kita ada fitur daftar proses penggajian secara langsung ya. Jadi ketika kita sudah melakukan proses payroll, kemudian kita mau publish gajinya, nah kita bisa secara cepat itu atau secara langsung itu menggunakan daftar virtual account. Jadi kita tinggal create virtual account-nya, dapat total salary-nya berapa, kita tinggal store ke virtual account ini dan akan secara otomatis dipublish ke seluruh pegawai. Nah, biasanya ini kita nggak memakan waktu lama ya. Kurang lebih nggak sampai 5 menit itu ketika dananya udah disetorkan ke virtual account secara otomatis nggak sampai 5 menit dana akan diterima oleh seluruh pegawai. Nah, ini terkait remunerasi dan untuk pembelajaran yang seperti tadi, nah itu pembelajaran yang diikutin itu akan terrecord semua. Jadi kita bisa tahu oh pegawai ini telah mengikuti pembelajaran ini, pegawai ini telah mengikuti pembelajaran ini. Untuk memonitoringnya bisa di menu pantau pembelajaran pegawai. Kemudian dari sisi kunjungan yang visit tadi itu bisa ditambahkan di sini ya. Jadi misalkan kita mau minta Irwan itu visit kemana aja, nah itu kita bisa tambahkan ke sini dan nanti hasilnya juga bisa dipantau si Irwan itu lokasi visitnya di mana, dia absen atau melakukan visitnya di mana itu akan terpantau. Jadi mulai kunjungannya dari jam berapa, berakhir kunjungan sampai jam berapa, nah itu akan terlihat semua. Jadi kita bisa mengukur service level dari pegawai ini untuk satu tempat itu berapa lama, seperti itu. Kalau yang ini lebih ke daftar ya.
daftar-daftar list-list yang akan mau divisit. Seperti itu. Nah, ini lebih ke monitoring saldo. Nah, ini standar lah ya. Monitoring saldo, klaim, kemudian ini laporan-laporannya, ini standar. Kemudian di sini master datanya. Nah, ini master data ini bisa pengumuman, kemudian master kantor bisa diinput juga. Master data ini tipe-tipe tadi ya yang di mobile itu bisa diinputkan semua oleh adminnya, bebas. Jadi bisa mau jenis apa aja itu nanti bisa ditambahkan di sini. Kemudian ada jam kerja, master hari libur nih akan secara otomatis terbentuk oleh Altius. Nah, ini pengaturan payroll nih bebas setiap perusahaan. Jadi kalau misalkan ada yang mau diubah dari ketentuan perusahaan itu bisa. Kemudian ini pengaturan pembelajaran, misalkan si Muhammad Farijal ini kita mau dia yang muncul di pembelajarannya itu lebih ke human resource. Nah, itu kita bisa pilih human resource. Nanti ketika disimpan dari Muhammad Farijal, list pembelajaran itu yang muncul itu rata-rata akan bertopik terkait human resource seperti itu. Kemudian kita juga terintegrasi dengan Accurate. Jadi ini integrasi dengan Accurate itu kita lebih ke apa ya? Terkait gaji. Jadi penggajiannya itu perhitungan PPh-nya, nilai PPh-nya, BPJS-nya. Nah, itu akan otomatis submit ke Accurate. Namun di sini Accurate yang kita integrasi itu masih Accurate yang bersifat cloud. Jadi kalau Accurate yang masih desktop, nah itu masih belum bisa. Untuk proses aktivasinya nanti simple aja. Jadi ketika mau integrasi, nanti di sini ada satu button untuk melakukan integrasi, otomatis akan masuk ke Accurate, ke menunya Accurate, dan di situ akan diminta login ke Accurate, seperti itu. Mungkin sampai di sini aja, Mbak Sasa, karena waktunya sudah lewat banyak juga ya, 9 menit. Saya kembalikan ke Mbak Sasa. Baik, Pak Irwan, terima kasih banyak untuk materinya mengenai Altius People Application ya, Pak ya. Iya. Jadi Altius ini aplikasinya sangat membantu banget, terlebih bagi HR ya untuk mengkontrol gitu ya, memanage para karyawannya. Garis besarnya begitu ya, Pak Irwan ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang mungkin berminat atau ingin tahu lebih lanjut detailnya, boleh silakan menghubungi kami. Dan selanjutnya mungkin akan ada sesi pertanyaan lagi atau saat ini mungkin Pak Bang Lim sekali ya, dan Pak Irwan boleh memberikan pertanyaan kali ya gantian ya, seperti kuis gitu supaya pesertanya juga nggak ngantuk karena kayaknya ini jam-jam rawan nih, sudah jam 3 lewat nih. Mungkin boleh Pak Irwan mungkin ya satu pertanyaan untuk para peserta. Oke, mungkin terkait fitur aja kali ya. Boleh Pak Irwan. Pertanyaannya, apakah Altius People ini dapat membantu dari sisi proses perhitungan gaji untuk dari sisi SR-nya? Ya, silakan yang bisa menjawab boleh. Pak Rian nih cepat sekali nih, bisa jawabannya. Bagaimana Pak Irwan, betul nggak sih jawabannya? Iya, betul Mas Sasa. Saya juga pengen jawab nih kalau gitu tadi. Gampang banget pertanyaan ini Pak Irwan nih. Baik, terima kasih untuk Pak Irwan materinya pada siang hari ini dan juga untuk para peserta karena mungkin waktu kita sangat terbatas sekali. Jadi nantinya akan ada hadiah yang akan diberikan oleh panitia untuk penanya yang tadi sudah bertanya akan dipilih 2 orang dan tadi yang sudah menjawab Pak Rian juga akan diberikan hadiah ya berupa voucher GoPay atau OVO. Baik, selanjutnya karena kita sudah sampai di akhir acara webinar kita yang siang hari ini sampai sore ini sangat daging semua nih ilmunya dari Bang Lims dan terus dilanjutkan pemaparan aplikasi dari Pak Irwan sendiri. Maka sampailah kita untuk mendengarkan closing statement dari
kedua orang pembicara kita, Bang Lims dan Pak Irwan. Silakan Bang Lims terlebih dahulu boleh menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih. Halo Bang Lims. Ya, halo, Ya, sudah terdengar. Pak Sasa. Iya, Bang Lims sudah Siap, terdengar. dengar ya. Ya, silakan. Putus-putus ya Bang Lim ya. Iya, sepertinya ini ya, terputus ya Bang Lims ya. Oke, dah. Yes, udah masuk lagi ya? Sudah. Siap. Jadi closingnya adalah bahwa kita itu mau apapun bisnis kita, apapun produk kita, bahwa manusia itu adalah yang utama. Nah, untuk menilai manusia itu kita membutuhkan KPI. Sudah nggak zamannya lagi kita menilai dengan rasa atau tidak dengan data. Maka data ini yang paling kita butuhkan. Nah, kalau kita memiliki data, maka kita bisa melihat grafis mereka. Dengan dapat mengetahui grafis mereka, kita tahu kelemahan kita sebagai manajemen di mana, apa yang harus kita siapkan, dan lain-lain. Dan dalam digitalisasi sistem HRD, kita membutuhkan bantuan aplikasi di sini. Kita membutuhkan bantuan sistem di sini supaya kerja kita jauh lebih mudah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, bahwa manusia adalah aset yang paling berharga. Keberadaan HRD bukan menjadi algojo, tetapi menjadi orang yang membimbing. Itulah fungsi HRD sesungguhnya. Sehingga mudah-mudahan dengan sistem ini kita dapat membangun HRD kita jauh lebih baik lagi sesuai dengan target yang kita inginkan, kualitas yang kita inginkan, dan pembangunannya tetap berdasarkan humanity. Biarkan sistem yang mengatur semuanya. Terima kasih. Siap, keren banget nih Bang Lims. Kalimat penutupnya sangat gong banget buat kita semua. Terima kasih Bang Lims. Sehat selalu. Selanjutnya untuk Pak Irwan untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, saya tadi mau ikut mau saya sampaikan terkait data juga, tapi Bang Lim udah maju duluan ya. Oke, nah kalau dari saya mungkin banyak yang saya lihat ya, terkait teknologi ini terkadang orang merasa dipersulit gitu ya. Sebenarnya enggak. Justru kita membuat satu sistem, kita itu memberikan kemudahan kepada semua orang itu. Jadi semua data yang masuk itu kita bisa record, kita semuanya bisa record datanya, kemudian kita bisa melakukan analisa menggunakan data. Beda halnya dengan manual. Kalau kita manual itu kan kita nggak bisa ya kita riset menggunakan, gimana kita risetnya menggunakan data manual gitu. Bisa sih bisa, cuman agak sulit ya gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan sistem itu akan jauh lebih mudah. Jadi mungkin kita harus merubah mindset itu bukan ketika disistemkan atau ketika di sesuatu yang manual dijadikan sistem itu bakalan menjadi mempersulit suatu keadaan gitu ya. Karena kalau saya ambil kesimpulan sebenarnya nggak sulit. Yang bikin sulit itu adalah kebiasaannya. Jadi kita istilahnya dari kebiasaan yang sebelum-sebelumnya sudah kita lakukan menggunakan manual, kita biasakan menggunakan digital. Nah, setelah semuanya kembali ke digital, kita udah terbiasa ke digital, saya yakin nggak ada rasa sulit lagi. Justru yang manual akan diminta menjadi dimigrasi ke base system seperti itu. Mungkin itu, Mas Sasa. Ya, Pak Irwan, bener banget. Sebenarnya nggak susah asal mau terus upgrade diri gitu ya. Jangan berpuas diri dengan yang sudah ada. Karena emang aplikasi ini memudahkan sekali loh. Karena saya juga sudah merasakan dan mungkin banyak juga teman-teman yang sudah merasakan juga. Baik, terima kasih banyak untuk Bang Lims dan Pak Irwan untuk kesempatannya di sore hari ini. Sangat appreciate banget waktunya. Dan teman-teman juga, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk mendengarkan webinar hari ini. Sebelum kita menutup acara ini, ada baiknya kalau kita berfoto bersama kali ya untuk kenang-kenangan. Untuk itu Bapak dan Ibu boleh
diminta untuk open cam sebentar, 2 menit saja, kita mau foto bareng nih untuk kenang-kenangan supaya nanti kalau ketemu lagi gitu ya, wah tadi yang kemarin yang ikut webinar ya bareng gitu. Ya, baik, sudah siap ya? Ya, boleh senyum yang termanis. Ya, saya akan capture 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk sore hari ini boleh mendengarkan webinar kami dan semoga acara hari ini boleh bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf mewakili panitia dan juga pembicara. Dan jika ada pertanyaan terkait produk Altius People, boleh silakan menghubungi kami. Terima kasih, salam sehat dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Terima Sampai kasih. jumpa. Sampai jumpa.